hari Minggu. Hari Minggu ini, ibadah sekolah minggunya akan Kakak Anju ajak untuk jalan-jalan secara online di pantai. Kakak Anju akan pergi bersama adik-adiknya Kakak Anju. Dan jangan lupa, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Akan ada sesuatu yang luar biasa. Nanti akan diceritakan oleh Kakak Vira. Sebelum kita pergi ke pantai, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa sekolah minggu walaupun secara online. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, kalau kita mau pergi ke pantai, jangan lupa perlengkapan pantai. Kakak Anju ambil dulu ya. Set! Kakak Anju sudah bawa tas, sudah bawa air minum. Oh iya, Kakak Anju lupa topi pantai. Sambil Kakak Anju cari, sampai bertemu di pantai ya adik-adik. Dadah! Wow, hari ini cuacanya cerah sekali ya. Iya, Kak. Kak, di sini aja sih Kak duduknya. Cepetan Kak, udah gak sabar mau berenang. Oke. Kak, minta minumnya dong Kak. Haus. Oh no! Anju basah bajunya. Kakak Anju ganti baju dulu lah ya. Iya Kak. Iya Kak. Itu kan karena kamu minumnya jadi tumpah. Terus kita minum pakai apa? Baju Kakak juga basah. Abang yang gak mau gantian. Salah abang. aja. Salah kamu. Abang. Kamu. Abang. Kamu. Abang. Kamu. Abang. Kamu. Ada apa ini? Ayo, cepat. Bangun, Bang. Iya Kak. Numpain botol minum ke Kakak. Jadinya basah. Kak. Udah, gak boleh berantem. Coba kita maaf-maafan dulu. Lihat, kakaknya sampai baru ganti celana, bajunya belum ganti karena lihat kalian berantem. Maafan dulu. Maaf deh. Apa? Nah, itu kan baik. Adik-adik di rumah tidak boleh mencontoh yang tidak baik ya. Jangan nakal. Kalau kita salah harus minta maaf. Jika ada orang yang berbuat salah, kita juga harus memaafkan. Yuk kita nyanyi lagu judulnya Kasih. Ikutin lagu dan gerakannya ya adik-adik. Kasih, 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 kasih.
kehadiran Kakak Vira. Terima kasih. Tadi nih Kak Vira sempat ketemu dengan Kak Anju. Nah, Kak Anju bilang dia itu tuh mau pergi ke pantai adik-adik. Dan Kak Vira pikir, Kak Vira juga mau pergi ke pantai. Kayaknya asik ya, lihat ombak, terus merasakan angin pantai, suasananya tenang dan sejuk. Wah, kalau Kak Vira ajak adik-adik ke sana, pasti dengerin firman dari Kak Viranya lebih semangat lagi. Apalagi sekarang kita udah ada teman baru nih adik-adik, namanya Grace. Pasti Grace lebih semangat dan sukacita. Adik-adik, Kak Vira udah sampai di pantai nih. Wah, bener nih, anginnya tuh sejuk banget. Nah, kalau sejuk kayak gini, Kak Vira itu jadi inget deh ceritanya Kak Ririn minggu kemarin tentang Bapak Yunus yang berada di perut ikan. Nah, hari ini Kak Vira juga mau melanjutkan ceritanya Kak Ririn yang minggu kemarin, yaitu tentang Bapak Yunus yang berada di perut ikan. Sebelum Kak Vira mulai cerita tentang Bapak Yunus, kita mau berdoa dulu yuk adik-adik. Kita mau undang Tuhan Yesus itu hadir di sini. Adik-adik bisa ikutin Kak Vira berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa saat ini Engkau hadir di antara kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan bisa kami mengerti dan diam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik ada yang tahu nggak kenapa Bapak Yunus itu ditelan oleh ikan yang sangat besar? Kalau dari ceritanya Kak Ririn minggu kemarin, Bapak Yunus itu tuh menolak melakukan tugas yang diperintahkan dari Tuhan. Makanya dia ditelan oleh ikan besar adik-adik. Nah, Kak Vira mau tanya nih, kalau adik-adik di rumah pernah nggak melakukan kesalahan? Terus kalau udah melakukan kesalahan, apa yang adik-adik lakukan? Aku dong Kak Vira, aku pernah nih Kak Vira melakukan kesalahan. Waktu itu aku disuruh nyapu satu kelas Kak, soalnya aku lupa ngerjain tugas Kak Vira. Wah, kalau yang itu sih memang benar-benar salahnya adik-adik ya, karena nggak ngerjain tugas, jadi ibu gurunya marah, makanya memberikan hukuman untuk menyapu satu kelas. Tapi yang pengen Kak Vira tahu, apakah adik-adik sadar telah berbuat kesalahan karena nggak ngerjain tugas? Ya iyalah Kak, aku sadar aku salah. Terus aku minta maaf Kak ke Bu Guru. Aku bilang, Bu, aku minta maaf dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Wah, Kak Vira sangat senang sekali adik-adik. Adik-adik itu merupakan anak yang baik. Terus itu berani meminta maaf dan bertanggung jawab atas kesalahan yang adik-adik lakukan. Itu merupakan anak Tuhan yang baik adik-adik. Ada lagi nggak nih? Kak Vira mau tanya, adik-adik di rumah ada lagi nggak yang pernah melakukan kesalahan? Aku dong Kak Vira. Masa ya Kak Vira? Aku ini kan lagi main Lego sama adikku. Aku udah susun Legonya tinggi-tinggi. Aku bikin gedung sekolah sama gedung gereja Kak. Karena cita-citaku ini kan arsitek. Makanya aku bikin lah Kak dari Lego gedung sekolah sama gedung gereja. Nah, adikku itu Kak lewat tuh jalan pelan-pelan. Pakai bantal dilempar Kak. Jadinya gedungnya itu roboh Kak. Bukan gedungnya satu Kak, dua-duanya roboh. Ya aku marah lah Kak. Coba sekarang aku tanya sama Kak Vira. Kak Vira marah nggak? Kalau Kak Vira lagi bikin udah bagus-bagus, udah jadi, tiba-tiba roboh. Kak Vira marah nggak? Marah sih adik-adik. Kak Vira juga pasti marah dong. Nah, tapi salahnya aku Kak, waktu aku marah itu, aku kan kesel banget tuh Kak. Emosi tinggi Kak. Lalu aku dorong Kak adikku. Pada saat aku dorong, adikku tuh nangis Kak. Nah, dia nangis, ya aku dimarahin mama deh. Kata mama, kenapa kamu dorong? Dia kan masih kecil, dia kan gak ngerti. Kalau dia ngerti pun, dia juga gak akan merobohkan gedung sekolah dan gedung gerejamu itu. Aku pikir-pikir, iya juga sih Kak. Kasian ya Kak, adikku itu aku dorong sampai nangis. Akhirnya aku minta maaf tuh Kak sama dia. Nah, adik-adik, Kak Vira juga bangga banget sama adik-adik yang berani meminta maaf karena kesalahan. Hari ini juga sama adik-adik, Kak Vira juga mau cerita tentang Bapak Yunus nih.
ternyata Bapak Yunus itu mau meminta maaf adik-adik kepada Tuhan. Dia mau bersungguh-sungguh karena dia itu tuh apa? Sadar akan kesalahan yang dia lakukan kepada Tuhan. Adik-adik, Kak Vira tuh jadi penasaran deh. Gimana sih caranya Bapak Yunus itu tuh sadar pada saat dia berada di perut ikan? Nah, Kak Vira punya jam pasir nih adik-adik. Jam pasir ini bisa membawa Kak Vira kembali ke zamannya Bapak Yunus. Supaya Kak Vira itu tuh bisa lebih jelas ceritain ke adik-adik gimana sih perasaannya Bapak Yunus waktu itu berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Terus Bapak Yunus juga bisa sadar nih adik-adik dan minta maaf sama Tuhan. Kalau gitu Kak Vira mau pergi dulu ya adik-adik dengan menggunakan jam pasir ini. Nanti kalau Kak Vira udah sampai di perut ikan, Kak Vira akan kasih tahu adik-adik dan ceritain gimana keadaan di sana. Wah adik-adik, Kak Vira udah sampai nih di dalam perut ikan. Wah adik-adik, gelap banget, terus bau banget. Ya ampun adik-adik, Bapak Yunus itu bisa tahan ya selama 3 hari 3 malam. Kak Vira nih yang baru sebentar aja berapa menit itu tuh udah takut banget. Di sini gelap, terus bau banget. Kak Vira jadi sadar deh, ternyata Tuhan itu cinta banget sama Bapak Yunus. Buktinya selama 3 hari 3 malam, Bapak Yunus itu nggak apa-apa adik-adik. Dan Bapak Yunus mungkin tersadar akibat dari kesalahannya adik-adik. Kalau gitu Kak Vira mau jalan dulu ya, siapa tahu di depan sana ada Bapak Yunus. Wah adik-adik, sepertinya di depan sana, Kak Vira melihat Bapak Yunus deh. Bapak Yunus itu sedang berlutut, lalu berdoa dengan sungguh-sungguh. Coba ya Kak Vira dengar. Ternyata Bapak Yunus itu tuh berdoa meminta maaf adik-adik kepada Tuhan. Terus, Bapak Yunus juga berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Tentu saja adik-adik, Tuhan mau dong memaafkan Bapak Yunus karena Tuhan itu tuh melihat Bapak Yunus itu begitu tulus sekali doa kepada Tuhan dan tentu saja dia juga mau merubah kesalahan yang sudah dia perbuat selama ini. Adik-adik, tadi Kak Vira udah lihat deh, Bapak Yunus itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Terus itu dia juga berjanji sama Tuhan bahwa dia tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang telah diperbuatnya. Kalau gitu, Kak Vira mau balik dulu ya adik-adik. Kak Vira takut banget nih berada di perut ikan ini. Terus itu bau banget. Kak Vira mau balik dulu ya dengan jam pasir yang ada di tangan Kak Vira. Adik-adik tunggu ya. Nah adik-adik, Tuhan juga akan memaafkan kita ketika kita berani mengakui kesalahan dan minta maaf kepada Tuhan. Itu semua karena apa? Karena Tuhan itu sangat sayang banget sama adik-adik dan Kak Vira. Nah, begitu juga dengan Papa dan Mama nih. Papa dan Mama adik-adik di rumah juga pasti akan memaafkan kesalahan adik-adik. Kalau adik-adik berani mengakui kesalahan dan minta maaf sama Papa dan Mama. Dan tentu saja yang paling penting, kesalahan yang adik-adik lakukan tidak diulangi lagi ya. Kak Vira mau tanya nih, siapa yang siap jadi anak berani yang mengakui kesalahan dan minta maaf atas kesalahan yang adik-adik lakukan? Nah, kalau adik-adik di rumah pada siap dan berani, nanti Kak Vira minta adik-adik kirim videonya ke Kak Vira dan ke Anju. Adik-adik bisa bilang, aku berani mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kesalahan yang telah aku perbuat. Adik-adik di rumah, Kak Vira udah selesai cerita nih tentang Bapak Yunus. Kak Vira nggak kerasa deh, cepet banget. Udah selesai aja cerita tentang Bapak Yunus. Iya nih adik-adik,
Kayaknya Kak Vira juga merasa adik-adik itu meresapi apa yang telah Kak Vira ceritakan. Apalagi pada saat Kak Vira ajak adik-adik melalui jam pasirnya Kak Vira ke zamannya Bapak Yunus tuh yang ada di perut ikan. Kayaknya adik-adik senang banget ya. Terus adik-adik juga meresapi tuh apa yang Bapak Yunus rasakan pada saat di dalam perut ikan. Nah, adik-adik kita berdoa dulu yuk. Adik-adik lipat tangannya terus tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah disampaikan. Biarlah kami boleh menjadi anak yang berani untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan yang telah kami perbuat. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Adik-adik, setelah mendengar cerita Kakak Vira, Kakak Anju semakin bahagia. Kenapa? Karena Kakak Anju dapat menjadi anaknya Tuhan. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dan tidak cuma itu, Tuhan juga mau mengampuni segala dosa-dosa kita. Asalkan kita mau meminta maaf kepada Tuhan. Yuk, sama-sama menyanyikan satu buah lagu judulnya Persembahan Hati. Adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9f. Jika kita mengaku dosa kita, Ia akan mengampuni segala dosa kita. Tak terasa ya adik-adik, ibadah sekolah minggu online kita mau selesai. Sebelum selesai, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan karena kami telah menyelesaikan ibadah sekolah online kami dengan baik. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kami kesempatan di hari Minggu depan untuk kami dapat ibadah online kembali. Berkatilah kami dan keluarga kami, berilah kami kesehatan, dan berikanlah kami perlindungan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah online kita sudah selesai. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan juga kalau tidak ada kepentingan, jangan main di luar ya adik-adik. Sekian ibadah online kita pada hari ini.
Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!